Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galang Dava Ramadan dari kelas Informatika 4C dengan nomor pokok mahasiswa 2401601121035. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan hasil proyek ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan komputer. Baik, pada proyek ini saya membuat sebuah infrastruktur jaringan yang dimana di sini terdapat 4 gedung utama, yang dimana di sini juga memiliki ketentuan yaitu minimal 100 PC klien gitu ya. Sesuai dengan ketentuan juga, jaringan utama di sini menggunakan 2 digit terakhir NIM saya gitu ya, yaitu 35, sehingga nanti IP dasarnya adalah 192.168.35.0. Nah, untuk mendistribusikan IP tersebut ke 4 gedung ini, saya menggunakan prefix /27 ya di subnettingnya. Nanti si setiap gedung mendapatkan kapasitas maksimal yaitu 30 klien yang valid. Ini sangat pas gitu ya, karena setiap gedungnya di sini menampung sejumlah 25 klien per gedungnya. Nah, sekarang di sini saya akan bahas terlebih dahulu terkait perangkat yang paling luar gitu ya, yaitu router. Nah, di sini saya menggunakan 4 buah router PT yang berfungsi sebagai gerbang lalu lintas pada data antar gedung. Nah, untuk menghubungkan ke 4 router ini, saya menggunakan kabel serial DTE yang memang ini didesain untuk transmisi data jarak jauh antar routernya. Nah, kemudian, agar router-router ini bisa saling mengenali rute jaringannya satu sama lain secara otomatis, saya di sini menerapkan routing dinamis menggunakan konsep OSPF melalui CLI per routernya. Nah, selain fungsi routing, saya juga di sini menerapkan konfigurasi fitur DHCP server, yang dimana tujuannya agar seluruh atau 100 perangkat ini gitu ya bisa mendapatkan alokasi IP address, gateway, dan alamat DNS server secara otomatis tanpa proses input manual. Turun ke lapisan berikutnya, di sini saya menerapkan perangkat switch. Nah, di sini switch yang digunakan adalah switch tipe 2960/24. Switch ini berfungsi sebagai pendistribusi koneksi ke perangkat akhir. Nah, terus kenapa saya pilih tipe yang 2960/24 ini? Karena switch ini memiliki jumlah port yang memadai untuk menampung hingga 25 klien. Nah, untuk media transmisinya, di sini saya menggunakan kabel straight through. Karena kita kan di sini menghubungkan 2 jenis perangkat yang beroperasi pada layer yang berbeda. Nah, secara topologi sebenarnya dari gedung 2, gedung 3, dan gedung 4 itu sama gitu ya, seperti gedung 1. Nah, mereka juga masing-masing menggunakan switch 1 buah. Nah, bedanya di gedung 1 ini switchnya ada 2 buah. Satu untuk area klien dan satu untuk area server. Seperti itu. Nah, lanjut ke layer berikutnya. Di sini ada server. Berbeda dengan klien yang menggunakan DHCP gitu ya untuk IP-nya, server di sini menggunakan IP yang statis. Nah, IP-nya statis. Ini untuk server pusat. Sebentar, saya sedikit minimize dulu. Nah, ini untuk server pusat. Begitupun untuk server proxy. Dia itu juga statik gitu ya. Kenapa statik? Karena di sini saya ingin alamatnya itu fix atau tetap gitu ya. Nah, untuk servernya tadi saya sudah sedikit memberitahu gitu ya, bahwasanya servernya di sini ada 2. Yang pertama ada server pusat dan yang kedua ada server proxy. Yang server pusat ini itu untuk
sebagai web server untuk domain yang ini, yang www.galang.com. Nah, karena kan ketentuannya juga ada situs yang harus dilarang gitu ya, atau harus diblokir. Nah, di server pusat di sini juga mencatat sebuah DNS yang terlarang itu, yang di sini yang www.illegal.com. Nah, nanti ini akan diarahkan ke IP proxy server gitu ya, yang server sebelahnya yang ini. Nah, yang ini. Oke. Nah, yang proxy server ini saya dedikasikan khusus sebagai eksekutor pemblokir situs terlarang tadi, yang ini. Nah, pemblokirannya seperti apa? Nah, di sini saya set di firewall. Nah, saya set inbound rules-nya dengan status deny, terus juga protokolnya TCP, portnya 80, yang secara spesifik nantinya akan menjegal paket akses web dari subnet IP client yang ini, 192.168.35.0. Nah, kemudian di sini juga menggunakan wildcard mask-nya, karena kan tadi subnet mask-nya kan /27 itu 255.255.254. Untuk wildcard mask-nya itu ada di 0.0.0.31. Seperti itu. Nah, itu untuk server. Sekarang saya di sini akan coba untuk membuktikan gitu ya, apakah konfigurasi ini benar-benar berjalan. Nanti saya coba di ping dari PC gedung 1 ke gedung yang lainnya. Misal kita ping dari PC yang ini. Kita masuk ke desktop, masuk ke command prompt. Kita coba ping salah satu PC dulu yang ada di gedung 2. Misal yang ini ya. Nah, ini 46 IP-nya. .192.168.35.68 betul? Atau mungkin 34 juga tidak apa-apa. Ini salah satu PC dari gedung 2. Nah, ini sukses ya. Ada balasan dari PC tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke gedung yang 3. Misal yang ini. Nah, ini 78 kan belakangnya ya, IP hostnya. Kita ganti jadi 78. Nah, ada sedikit request timeout, tapi tidak apa-apa, masih ada balasan. Kita coba sekali lagi. Nah, oke. Berhasil ya dari PC gedung 1 ke gedung 3. Sekarang kita coba yang gedung 4. Oke, 110 ya IP hostnya belakangnya. 110. Nah, ini sama kayak tadi, ada RTO dikit, tapi tidak apa-apa, ini masih bisa menerima pesan dari PC yang ada di gedung 1 ke gedung 4. Kita coba sekali lagi. Nah, sukses ya. Nah, ini bisa dikatakan atau membuktikan bahwasanya antara kabel konfigurasi dan juga DHCP yang sudah saya konfigurasikan sebelumnya itu berfungsi secara normal gitu ya. Nah, sekarang di sini saya coba demonstrasikan untuk membuktikan yang website yang DNS ini. Yang tadi ya, yang www.galang.com. Bisa kita masuk deh di salah satu PC gitu ya, di gedung. Nah, di sini deh. Masuk ke desktop, masuk ke web browser. Agak lama ya. Nah, di sini kita ketikkan domainnya tadi ya, www.galang.com. Nah,
Di sini halaman webnya berhasil dibuat ya, yang dimana ini bisa diartikan bahwasanya server pusat itu sukses menjalankan tugasnya sebagai DNS atau website server. Nah, di sini sebenarnya ini hanya sedikit apa ya ini bisa dibilangnya, saya otak-atik dikit ya untuk landing page-nya. Ini tidak ada apa-apa sebenarnya. Yang penting tadi server pusat itu berhasil menjalankan tugasnya gitu ya sebagai web server. Nah, sekarang saya coba demonstrasikan yang website ilegal atau yang tadi diblokir oleh firewall. www. Bentar, saya lupa. Kalau nggak salah yang ilegal ya. Ya betul, yang ilegal. Nah, ini www.illegal.com. Nah, di sini mungkin agak sedikit lama gitu ya. Sebentar. Nah, seperti yang terlihat di layar gitu ya, tadi agak sedikit lama juga renderingnya, dan akhirnya memunculkan status RTO atau request timeout, yang dimana peringatan ini itu membuktikan bahwasanya DNS server itu berhasil mengarahkan klien ke IP proxy, dan juga tadi fitur firewallnya berhasil memblokir gitu ya dari paket data klien ini, seperti itu. Nah, berdasarkan ketiga uji koneksi tersebut, seluruh perancangan infrastruktur jaringan fisik maupun logis yang saya bangun ini telah memenuhi 100% ketentuan teknis dari ketentuan yang diberikan. Demikian simulasi jaringan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.